Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Sejarah Islam Indonesia. Kali ini bersama saya Wahyu Al-Hadi akan membahas tentang tipologi pembentukan kerajaan Islam di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya, pola Jawa pedalaman. Mau tahu penjelasannya? Simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng. Ya, mari kita bersama-sama simak pembahasannya tentang bagaimana pola Jawa pedalaman dalam membentuk kerajaan Islam. Tipologi. Tipologi berasal dari kata typo, artinya pengelompokan, dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, tipologi merupakan cabang ilmu yang bertujuan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup maupun makhluk tak hidup menjadi satu berdasarkan kesamaan tipe maupun jenis tertentu, misalnya sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Sejarah singkat berdirinya kerajaan Islam di Jawa pedalaman. Ada dua kerajaan Islam Jawa yang digolongkan ke dalam wilayah Jawa pedalaman, yaitu Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa yang terletak di daerah Kartosuro. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pangging di lereng Gunung Merapi. Dikisahkan pada saat itu Jaka Tingkir yang saat itu menjadi Bupati Pajang, sebelum jadi kerajaan, saat itu merebut kekuasaan dari Arya Penangsang sebagai Raja Demak yang berpusat di Jipang. Arya Penangsang menjadi Raja Demak saat itu setelah membunuh Sunan Prawoto atau anak dari Sultan Trenggono. Adapun salah satu alasan Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto adalah ingin membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh Sunan Prawoto, karena ayah dari Arya Penangsang atau saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja setelah Sultan Trenggono, bukan dari Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini awal mulanya berasal dari sebuah sayembara, yaitu sayembara yang diadakan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir untuk menghentikan pemberontak yang bernama Arya Penangsang. Dalam sayembara itu disebutkan bahwa barang siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka akan diberi hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Ki Ageng Pemanahan beserta anaknya Sutawijaya dan Ki Panjawi berhasil menaklukkan atau menundukkan Arya Penangsang. Mendengar hal tersebut, Sultan Hadiwijaya memberikan tanah Pati untuk Ki Panjawi dan Mataram pada Ki Ageng Pemanahan. Tanah Mataram yang saat itu masih berupa hutan tanpa pemukiman dibuat habis oleh Ki Ageng dan anak-anaknya yaitu Sutawijaya, sehingga berdirilah perkampungan. Setelah membuat hutan tersebut, kerajaan Mataram tidak langsung berdiri, tetapi daerah Mataram ini masuk dalam wilayah kekuasaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam baru berdiri setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dan kemudian anak angkatnya yaitu Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan merebut Pajang dan memindahkan kekuasaan ke Mataram. Pola Jawa pedalaman dalam membentuk kerajaan Islam. Munculnya pola Jawa pedalaman dapat dimaknai dengan pemindahan kekuasaan kerajaan Islam dari pesisir menuju pedalaman. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Pajang di wilayah pedalaman oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang menggantikan kerajaan Demak yang berpusat di pesisir utara Pulau Jawa. Dengan adanya pemindahan pusat kerajaan Islam dari pesisir menuju pedalaman, maka budaya Islam juga ikut bergeser dari Islam yang adaptif menuju Islam sinkretis. Sinkretisasi dalam masyarakat pedalaman tercermin dari sikap memilah-milah ajaran Islam yang sesuai dengan budaya, kemudian memadukannya sehingga menjadi rumusan budaya yang sinkretik. Sinkretisme Islam artinya percampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal dalam cara yang tidak genuine dan sedikit agak dipaksakan.
Sebutan sinkretisme memang mengandung nada ejekan atau pejoratif, yaitu bahwa Islam tidak lagi tampil sebagai dalam wujudnya yang asli, tetapi sudah tercampur dengan unsur-unsur eksternal Islam yang sinkretis, sebagaimana kita lihat dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian, menggambarkan suatu genuine keagamaan yang sudah jauh dari sifatnya yang murni di tempat asalnya di Timur Tengah. Adapun bentuk sinkretisme adalah cara-cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama dengan memilah ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau untuk dijajarkan kepada orang lain. Dalam prakteknya, cara beragama sinkretisme ini dapat terjadi pada bidang kepercayaan, sedangkan Tuhan umpamanya dikombinasikan Gusti Allah atau Allah Sang Hyang Widi. Dapat juga dalam pelaksanaan ritual, dalam berdoa, dalam peralatan yang dipakai pada upacara keagamaan, dan sebagainya. Demikianlah tadi pembahasan tentang tipologi pembentukan kerajaan Islam di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya, pola Jawa pedalaman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.